Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Devianto dari kelompok analisis biaya. Yang saya akan presentasikan adalah definisi akuntansi, persamaan akuntansi, ayat jurnal dan jurnal T. Yang pertama, definisi akuntansi. Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi non-profit, dan lembaga pemerintah. Yang kedua, persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi dasar juga disebut persamaan neraca. Mereka hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari sebuah bisnis. Ia adalah dasar untuk pembukuan berpasangan. Untuk setiap transaksi, total debit sama dengan total kredit. Hal ini dapat dinyatakan sebagai lebih jauh lagi. Dalam sebuah perusahaan, modal merupakan ekuitas pemegang saham. Karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal 2 akun perusahaan. Persamaan akuntansi akan selalu dalam keseimbangan, yang berarti sisi kiri harus selalu sama sisi kanan. Dengan demikian, rumus akuntansi pada dasarnya menunjukkan bahwa apa yang perusahaan miliki atau aset yang dibeli oleh yang berutang atau kewajiban, atau apa yang oleh pemiliknya berinvestasi, pemegang saham, ekuitas, atau modal. Terdapat beberapa contoh sederhana, tetapi bahkan yang paling rumit transaksi dapat dicatat dengan cara yang sama. Persamaan ini terletak di belakang debit, kredit, dan jurnal. Persamaan ini merupakan bagian dari analisis transaksi model yang dapat ditulis pemilik ekuitas sama dengan kontribusi modal ditambah laba ditahan. Saldo laba itu adalah laba bersih dikurang dividen, dan pendapatan bersih sama dengan pendapatan dikurang biaya. Persamaan yang dihasilkan dari membuat substitusi dalam persamaan akuntansi dapat disebut sebagai diperluas akuntansi persamaan. Karena itu, hasil pemecahan dari ekuitas komponen dari persamaan. Yang ketiga, ayat jurnal. Jurnal penyesuaian adalah buku akuntansi yang disusun untuk menyesuaikan saldo pada neraca saldo ketika tiba akhir periode akuntansi, sehingga neraca tersebut menampilkan saldo yang aktual sesuai dengan jumlah aslinya. Sedangkan ayat jurnal penyesuaian atau AJP sendiri adalah beberapa penyesuaian dari proses pembuatan jurnal dalam siklus akuntansi. Hal ini diperlukan jika pembuatan neraca saldo sudah selesai. Akun-akun yang diperlukan disesuaikan di akhir periode beserta cara pencatatannya adalah sebagai berikut. 1. Pemasukan atau pengeluaran di muka. Beban dibayar di muka. Cara pencatatannya adalah Anda catat pos ini sebagai aset yang berkurang setiap jangka waktu tertentu atau misal tiap bulan. Pendapatan diterima di muka. Cara pencatatannya adalah dengan menulis pos ini sebagai kewajiban atau utang yang seiring waktu berjalan atau misal tiap bulan berubah menjadi pendapatan. 2. Pemasukan atau pengeluaran di akhir. Piutang pendapatan. Cara pencatatannya adalah tulis piutang bunga pada kolom debit dan pendapatan bunga pada kolom kredit. Besar piutang bunga dan pendapatan bunga sama. Beban yang masih harus dibayar. Cara pencatatannya yaitu dengan menulis beban gaji di kolom debit dan utang gaji di kolom kredit. Besar keduanya sama besar. Penyusutan aktiva tetap. Cara pencatatannya adalah dengan menulis biaya penyusutan untuk kolom debit dan akumulasi penyusutan pada kolom kredit. Kerugian piutang. Cara pencatatannya yaitu dengan menuliskan kerugian piutang pada kolom debit dan cadangan kerugian piutang pada kolom kredit. Biaya pemakaian perlengkapan.
Cara pencatatannya adalah tulis biaya pemakaian perlengkapan untuk kolom debit dan cadangan perlengkapan untuk kolom kredit. Yang terakhir, jurnal T. Secara umum, buku besar adalah bagian dari salah satu kegiatan siklus akuntansi, sehingga buku besar memiliki kumpulan data transaksi secara historis yang didapat dari jurnal umum ke jurnal khusus. Dari buku besar umum ini, bentuknya juga dibagi beberapa jenis, yaitu buku besar bentuk T, buku besar 3 kolom, dan buku besar 4 kolom. Biasanya buku besar adalah kegiatan pencatatan yang sederhana karena hanya dibatasi garis yang membentuk huruf T secara kapital. Pada dasarnya, buku besar 3 kolom atau buku besar bentuk T memiliki fungsi untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar digunakan untuk mengkategorikan data keuangan agar bisa diketahui keadaan saldo rekening. Paling penting, buku besar ini akan menjadi sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan. Dibandingkan dengan buku besar bentuk kontrol, buku besar bentuk T lebih mudah. Untuk membuat jenis bentuk T sempurna, Anda bisa mengikuti contoh dan catatan di bawah ini. Dibandingkan dengan buku besar bentuk kontrol, buku besar bentuk T lebih mudah. Untuk membuat jenis bentuk T sempurna, Anda bisa mengikuti contoh dan catatan di bawah ini. 1. Harta plus di debit dan dikurang di kredit. Kewajiban bertambah di kredit dan berkurang di debit. Modal bertambah di kredit dan berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.